Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada. Baik, kali ini kita akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk borat ya, seperti yang ada di depan kita kali ini. Ini adalah merupakan salah satu pupuk borat dengan kandungan boron ya. Dengan kandungan boronnya yaitu sebesar 46% B2O3 ya. Jadi memang macam-macam merek pupuk itu, pupuk borat itu memang macam-macam mereknya. Jadi carilah pupuk borat itu yang dengan kandungan ataupun unsur hara sebanyak 46% B2O3 ya, karena macam merek pula itu lain merek ada yang 25% kandungan boronnya, ada juga yang 30%. Jadi carilah yang tinggi yaitu 46% boron. Seperti yang ada di depan kita ini ya. Ini adalah salah satu contoh pupuk borat ataupun dengan kandungan boron. Jadi pupuknya seperti ini. Pupuknya halus ya, halus seperti bumbu dapur, seperti Ajinomoto, seperti micin. Cuman ini bukan Ajinomoto ya, bukan. Kalau Ajinomoto itu tidak direkomendasikan untuk pupuk sawit, tidak. Ini adalah borat, bentuknya seperti ini, putih, halus, bentuk kristal. Jadi pupuk borat ini merupakan pupuk mikro ya, bukan pupuk makro, melainkan pupuk mikro, yaitu kebutuhan kelapa sawit secara kecil. Bukan merupakan pupuk pokok, cuman ini sangat penting bagi tanaman kelapa sawit. Pupuk mikro cuman sangat penting bagi tanaman kelapa sawit. Untuk pengaplikasiannya itu hanya 1 tahun hanya sekali ya. Jadi 1 tahun hanya sekali. Yang kita akan menggunakan pupuk borat ini, sawit ini, yaitu umur 12 tahun. Sawit umur 12 tahun. Jadi untuk dosis sendiri kita berikan sebanyak 100 gram atau 1 on per pokok per tahun ya. Jadi 1 pokok 100 gram atau 1 on. Untuk ciri-ciri atau tanda-tanda tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara boron seperti ini ya. Nah ini salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda tanaman kelapa sawit kekurangan borat ya. Jadi pada pucuk pelepah kelapa sawit ini, pada pucuk daun ataupun pucuk pelepah tanaman kelapa sawit mengalami berbentuk seperti ini. Jadi berbentuknya mengeriput. Jadi pucuk daun rata-rata itu mengeriput ya. Pucuk daun itu berbentuk seperti keris, jadi mengkerut ataupun mengkeriput. Nah ini salah satu tanda-tanda ataupun ciri-ciri kekurangan unsur hara boron. Jadi buat sahabat semuanya yang belum tahu ciri-ciri kekurangan unsur hara boron, salah satunya seperti ini. Ini salah satunya. Ada juga yang lain tuh biasanya pelepahnya ataupun pelepah daun itu memendek. Tapi kalau ini cara pengaplikasiannya memang macam-macam. Kalau pupuk borat ini ya, ada yang ditaruh di pangkal batang, ada yang ditaruh di pangkal pelepah ataupun ketiak pelepah, ada juga yang ditaruh di tunas, ada juga yang ditabur, memang macam-macam. Kalau kita menggunakan cara dipendam di bawah pangkal ya, kita dengan cara dipendam di pangkal. Biasanya ada yang ditaruh di dalam ketiak-ketiak pelepah sawit seperti ini, ada juga yang ditabur di tunas, ada juga yang ditabur di tanah. Cuman kali ini kita memakai cara dipendam ya, dipendam di pangkal tanah. Contohnya seperti ini. Ini kita menggunakan dodos ya, sebenarnya cangkul lebih efektif. Cuman ini hanya mencontohkan saja, ini adalah cara pengaplikasian pupuk borat. Itu kita lubangi dulu seperti ini. Baru kita berikan pupuk boratnya ya, sebanyak 100 gram. Nah, 100 gram adalah sebanyak ini ya. Tadi udah kita timbang 1 on ataupun 100 gram sebanyak ini. Baru kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita lubangi tadi ya, seperti ini.
Setelah itu baru kita tutup kembali lubangnya ya. Kita tutup kembali menggunakan kaki ini ya, maaf. Nah, kita tutup pakai kaki lalu kita padatkan kembali. Tujuannya apa? Tujuan dari cara seperti ini adalah memang kita lubangnya hanya satu titik ya, kita berikan hanya satu lubang yaitu satu titik. Tujuannya agar pupuk ini bisa diserap selama 1 tahun. Jadi tujuannya agar pupuk ini bisa larut sedikit demi sedikit, dan bisa terserap selama 1 tahun. Tujuan pupuk dari pupuk mikro ini ya, pupuk borat, karena ini memang pupuk mikro bukan pupuk makro, melainkan kebutuhan skala kecil, cuman sangat penting fungsinya. Jadi memang kita taruh di lubang di pangkal batang 1 on tadi agar memang bisa larut dalam jangka lambat laun atau pelan-pelan, dan agar bisa terserap selama 1 tahun. Kalau kita tabur merata di dalam tanah itu mungkin cepat habis ya, akan cepat habis. Jadi tidak bisa menunjang kebutuhan boron itu selama 1 tahun. Kalau kita tabur mungkin sebulan 2 bulan langsung larut, langsung habis. Karena pupuk makro ini memang dibutuhkan sedikit demi sedikit dalam jangka waktu 1 tahun. Baiklah sahabat semuanya, cukup sekian video dari saya, dan semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum paham tentang pupuk borat ataupun pupuk boron ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.